Kita butuh kesegaran. Clear Fresh Cool Lemon.
Halo teman Halo teman-teman semua, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Celebrates pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih juga nih untuk teman-teman yang udah ngeluangin waktu, yang udah nyempetin waktunya buat kita sharing bareng-bareng gitu ya. Pada webinar malam hari ini kita akan ngebahas seputar Powerful Data Exploration with Power BI. Nah, mungkin buat teman-teman nih boleh juga ya kalau misalnya ada teman-teman mau on cam, nyalain kameranya menggunakan virtual background yang sudah aku kirimkan lewat chat, boleh dipakai gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi nih, aku mau tanya-tanya dulu dong dari teman-teman, kira-kira ada yang udah familiar kah dengan tools Power BI, atau mungkin dari teman-teman itu ada interest nih buat ke data analis, data visualisasi gitu. Boleh dong komen-komen di kolom chat, boleh juga kasih reaction-nya. Dan aku mau tahu juga nih dari teman-teman tuh sekarang lagi aktivitasnya lagi ngapain, misalkan lagi sibuk kerja kah, atau misalnya lagi sambil kuliah atau cari kerja, boleh dong share-share di kolom chat biar tahu nih lagi ngapain aja gitu. Sambil kita mungkin nunggu teman-teman yang lain gitu ya. Ayo guys, boleh. Apakah kalian juga semangat? Boleh juga reaction juga nggak apa-apa. Ya, mungkin kalian sedang ini kali ya, lagi mengumpulkan niat ya di malam hari ini. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau gitu mungkin aku mau langsung aja, karena kita juga waktunya nggak banyak ya. Jadi aku mau langsung menyapa pembicara kita. Jadi pada malam hari ini kita akan ngebahas tentang Power BI, lebih banyak mengarah ke penggunaan tools-nya, lebih mengarah ke bagaimana seorang data analis menggunakan Power BI. Mungkin aku mau sapa-sapa dulu pembicara kita. Yang pertama itu ada Kak Shana. Halo Kak Shana, sudah ada kah? Halo Azra, halo semuanya. Halo Kak Shana. Nah, Kak Shana ini adalah, sebentar ya aku coba. Oke. Iya, oke. Jadi Kak Shana ini saat ini sedang handle project atau sedang menjadi bisnis proses analis di Celebrates. Halo Kak Shana, gimana nih Kak kabarnya pada malam hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Kak Azra malam ini? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, semangat juga buat nemenin teman-teman belajar Power BI. Nah, oke deh kalau gitu aku juga mau menyapa. Jadi Kak Shana hari ini bawain materinya nggak sendiri, ada partnernya juga, itu ada Kak Andre. Kak Andre ini di Celebrate selaku data analis di Celebrate. Halo Kak Andre. Belum masuk nih Kak suaranya. Halo, halo. Oke, ada. Oke, halo. Gimana Kak kabarnya? Halo, halo. Sehat, sehat, sehat. Oke. Dari Kak Andre dan Kak Shana udah siap ya buat kita apa namanya sharing-sharing ya. Mungkin untuk materi secara fullnya akan dijelaskan oleh Kak Shana.
Nanti untuk diskusi tanya jawab dan pas live Power BI-nya itu akan dibantu juga bersama dengan Kak Kurnia kayak gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman nanti mau ada pertanyaan boleh juga langsung di drop di kolom chat aja ya. Oke, aku juga izin share screen. Mungkin kita mulai aja ya Kak Shana dan Kak Andrew. Oke, boleh. Oke, terima kasih Kak Azra. Mungkin kali ini aku mulai aja kali ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah menyempatkan hadir di acara webinar yang diadakan oleh Solaret pada malam hari ini dengan tema Powerful Data Exploration with Power BI. Tips and Trick for Data Analyst. Jadi buat malam ini pembawaan materi yang akan disampaikan itu lebih ke santai, lebih ke pengenalan gimana sih kita kalau misalnya terjun di dunia data analis, kayak apa aja tools yang dipakai, kemudian apa aja yang harus kita kuasai sebagai seorang data analis atau ketika kalian ingin menjadi seorang data analis. Oke, bisa slide selanjutnya Kak. Ini pengenalan dari aku merupakan seorang business process analyst yang sekarang sedang bekerja di suatu perusahaan manufacturing and mining industry di bawah nama Solaret. Oke, selanjutnya. Oke, materi apa sih yang akan aku bawakan pada malam hari ini? Yang tentunya yang pertama aku akan kenalin apa itu data analyst, kemudian tools apa aja yang digunakan seorang data analyst, kemudian tips menjadi seorang data analyst, kemudian pentingnya visualisasi bagi seorang data analyst. Nah, kemudian nanti di akhir bakal ada live session tentang penggunaan tools data visualisasi yaitu Power BI. Nah, mungkin kita mulai dari apa itu data analyst kali ya. Mungkin dari kalian udah mulai tahu ya, di era sekarang ini tuh udah mulai banyak banget perusahaan-perusahaan startup yang sangat banyak butuh data analis. Nah, sebenarnya tuh kerjaan data analis itu apa sih? Data analis itu merupakan seorang analisis atau yang melakukan riset data menggunakan beberapa tools yang nantinya digunakan sebagai kebutuhan bisnis dari suatu perusahaan. Contohnya gimana sih Kak? Misal, kayak contohnya kita ada suatu perusahaan gitu ya yang bergerak di bidang makanan. Nah, si orang ini kira-kira tuh pengen menganalisis berapa sih penjualan mereka dalam sebulan dan kayak produk apa aja yang ternyata lebih laris dibeli oleh pasaran pada saat ini. Terus kayak dari suatu orang ini kira-kira dari seorang ini tuh kira-kira langkah selanjutnya untuk perusahaan itu mereka harus melakukan apa. Nah, semua poin-poin tersebut akan dianalisis oleh data analisis menggunakan data-data yang sudah ada. Gitu. Sehingga nanti bisa membantu memberikan insight atau kesimpulan untuk membantu suatu perusahaan itu supaya dia bisa lebih berkembang di kemudian nanti. Oke, bisa lanjut Kak. Nah, seorang data analis juga pasti butuh dong skill, mulai dari soft skill dan juga hard skill. Nah, kira-kira tuh jadi seorang data analis itu skill yang dibutuhkan itu apa sih? Mungkin kita akan mulai dari hard skill ya. Hard skill yang dibutuhkan seorang data analis itu yang pasti adalah visualisasi ya. Bagaimana cara kita menggunakan tools-tools visualisasi yang nantinya bisa dipaparkan kepada para contohnya tim atau atasan atau mungkin user kalian, kayak dari apa yang kalian kerjakan atau yang kalian olah, insight apa yang nanti didapat sehingga membantu suatu perusahaan itu bisa bergerak lebih baik lagi. Kemudian kita mundur dong sebelum kita menampilkan data yang akan ditampilkan dalam visualisasi, pasti data itu akan kita olah terlebih dahulu sesuai dengan kemauan user dong. Nah, jadi
hard skill yang dibutuhkan selain penggunaan data visualisasi adalah data cleansing. Jadi kita akan meng-cleansing data-data yang selebihnya tidak terpakai atau tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian ada tools-tools pemrograman lainnya seperti R, Python, kemudian SQL. Biasanya SQL itu kita pakai buat untuk menyimpan data-data yang nantinya akan kita olah di suatu database. Kemudian kira-kira soft skill apa sih yang dibutuhkan seorang data analis? Soft skill yang paling penting untuk seorang data analis itu adalah storytelling. Bagaimana kita menyampaikan insight yang sudah kita dapat atau visualisasi mungkin ya akhirnya, laporan akhir yang sudah kita dapat kepada para audiens dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Jadi itu yang sangat penting dibutuhkan. Kemudian critical thinking. Jadi gimana cara berpikir kita supaya kita dapat memecahkan suatu masalah yang ada di suatu perusahaan itu. Kemudian skill selain itu juga bonding juga dibutuhkan ya, bagaimana kayak kita bekerja sama dengan developer lain, misalnya kayak dengan data engineer atau dengan data visualisasi, dengan dev visualisasi kayak gitu. Oke Kak, boleh lanjut. Nah, kira-kira tuh apa sih job desk dari seorang data analyst itu? Yang paling penting itu kita bisa memahami dan juga menganalisa produk atau alur bisnis suatu perusahaan. Jadi ketika kita ingin membuat suatu laporan, pastinya kan kita harus tahu dulu ya alur proses bisnis dari suatu perusahaan itu kayak gimana. Nah, itu merupakan poin penting yang harus dikuasai oleh seorang data analyst. Jadi selain mereka menganalisa, mereka juga harus tahu nih bagaimana alur dari proses bisnis suatu perusahaan supaya nantinya bisa kita pahami dan kita kembangkan. Kemudian kita juga perlu memaintain data yang akan digunakan sebagai bahan analisa lebih lanjut. Contohnya adalah seperti tadi yang memaintain itu seperti cleansing data. Jadi kayak kita mengambil data-data yang memang hanya diperlukan untuk nanti ke depannya kita membuat satu laporan gitu. Kemudian seperti yang tadi aku udah sempat singgung, kita juga harus bisa bekerja sama dengan developer lain yang contohnya itu adalah data engineer, kemudian developer BI, untuk mengambil suatu keputusan dan juga insight yang nantinya akan diberikan kepada misalnya tim yang membutuhkan kesimpulan tersebut gitu. Kemudian kita juga perlu mengolah data sesuai dengan keinginan user atau atasan dan mengimplementasikannya ke dalam bentuk visualisasi. Kenapa sih kita harus mengimplementasikannya dalam bentuk visualisasi? Tentu aja alasan itu adalah supaya untuk orang-orang yang non-IT, mereka tuh bisa melihat perkembangan dari suatu perusahaan misalnya atau bisnis mereka dalam bentuk tampilan yang sederhana dan juga memiliki alur gitu. Jadinya poin penting dalam menjadi seorang data analyst adalah kita dapat menguasai dan juga mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh user atau atasan ke dalam tampilan visualisasi. Kemudian setelah kita membuat tampilan visualisasi, hal yang perlu kita lakukan adalah mempresentasikan hasil analisa yang udah kita buat ke tim lain mungkin atau ke atasan kalian atau user agar supaya perusahaan itu dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk produk yang ingin dibuat atau produk yang sedang dikembangkan. Kurang lebih job desk secara gambaran dasar dari seorang data analis adalah seperti ini. Oke Kak, bisa lanjut. Nah, mungkin aku akan berbagi ya tips menjadi seorang data analis itu kayak kita harus apa aja sih? Balik lagi, sudah pasti kita harus mempelajari kemampuan hard skill dan juga soft skill. Contohnya kita juga harus mulai dari sekarang belajar bahasa pemrograman kayak SQL, kemudian kita juga mulai harus nyentuh-nyentuh kayak Python, atau mungkin belajar mengenai apa itu ETL, dan juga nggak kalah penting adalah visualisasi. Karena apa? Poin akhir dari data analis yang nantinya akan dipresentasikan ke
tim lain atau ke atasan itu adalah berupa visualisasi. Ya, kayak yang tadi aku bilang, menguasai bahasa pemrograman, memahami apa itu visualisasi, kemudian mempresentasikan. Jadi soft skill yang sangat dibutuhkan adalah skill komunikasi. Aku tekankan sekali lagi. Jadi gimana kita jadi setelah kita diskusi misalnya dengan para developer lain untuk mengerjakan suatu akhiran yang diinginkan, itu kan pasti bahasanya itu masih menggunakan bahasa IT ya. Nah, itu tugas seorang data analis tuh. Gimana caranya bahasa-bahasa IT itu bisa kita implementasikan atau kita ungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh orang non-IT gitu. Yang poin terakhir merupakan poin paling penting, yaitu kalian juga harus bisa memahami bisnis suatu perusahaan agar mempermudah kita mengambil insight. Kayak misalnya kita lagi mau bahas tentang sales nih, kita harus tahu nih dari suatu perusahaan ini kayak alur bisnisnya gimana sih sampai akhirnya proses jual beli ini bisa terjadi, kayak supaya nantinya kalau kita udah mempelajari hal itu, kita bisa mendapatkan kesimpulan yang nantinya bisa diberikan sebagai masukan untuk atasan atau mungkin tim lain untuk membuat produk yang lebih baik atau memberikan atau mengembangkan produk yang sudah ada, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada beberapa tools yang sering digunakan untuk data analis ya. Contohnya ada SQL dan database. Biasanya itu yang sering digunakan itu salah satu tools dari Google, yaitu Google BigQuery. Kemudian ada tools dari Microsoft, yaitu SQL Server, ada MySQL, ada PostgreSQL juga. Nah, semua dari beberapa yang udah aku sebutin itu sebenarnya penggunaannya hampir sama. Paling kita hanya perlu pelajarin sedikit-sedikit kayak beberapa dari pemrograman ini memiliki bahasa yang sedikit berbeda gitu. Nah, untuk ETL sendiri ada Pentaho, ada Spark, ada SAP Data Services. Kemudian untuk visualisasi yang kebanyakan digunakan suatu perusahaan ada Tableau, Google Data Studio, Power BI, kemudian juga ada Looker. Paling itu merupakan contoh-contoh tools yang perlu kalian mulai coba kulik-kulik ini dari sekarang ini untuk nantinya ke depannya bisa menjadi seorang data analis. Nah, tadi kan aku udah tekanin ya, kalau misalnya dari seorang data analis itu, kita itu harus bisa membuat suatu apa yang ingin kita sampaikan ke tim lain atau user itu dalam suatu tampilan yang sederhana. Nah, jadi aku mau nyampein alasan apa sih kenapa visualisasi data itu penting untuk penuhi skill sebagai data analis. Nah, yang pertama ini supaya kita lebih memahami latar belakang suatu permasalahan. Nah, ketika kita bisa menampilkan visualisasi misalnya dalam bentuk bar chart atau line chart, nah kita lebih gampang memperoleh suatu insight ataupun suatu permasalahan yang ada di suatu perusahaan itu dengan tampilan-tampilan yang ada di visualisasi. Nah, kemudian analisis akan menjadi lebih baik dan akurat. Nah, kalau misalnya kita mengimplementasikan laporan akhir yang nantinya akan ditunjukkan ke atasan dalam bentuk visualisasi, nantinya karena visualisasi itu mudah dilihat, maka analisis ataupun permasalahan yang sudah terjadi itu lebih dapat kita lihat secara akurat nih, kayak secara akurat dan juga secara detail permasalahan itu ada di mana, kemudian misal keuntungan itu adanya di mana, misalnya produk A lebih untung, nah gimana nih caranya kita meningkatkan produk B? Oh, dengan cara memberikan sampel-sampel ke wilayah-wilayah ini gitu. Kemudian dari visualisasi kita juga dapat mengidentifikasi salah satu masalah. Jadi sebagai seorang data analis itu kita perlu bisa membuat alur dari visualisasi. Misal kayak antara chart satu dengan chart lainnya itu sebisa mungkin harus memiliki pola yang memiliki pola alur yang sejalan
supaya nantinya akhirnya kita dapat mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi di perusahaan itu ataupun bisnis tertentu gitu. Nah, poin terakhir itu kita juga bisa melihat tren bisnis dari suatu perusahaan, mulai dari tren penjualan bulanan, kemudian kita juga bisa melihat selain penjualan, kita juga bisa melihat pendapatan kita suatu perusahaan atau bisnis secara berkala, bulanan, bisa harian, bisa tahunan, sesuai dari keinginan dari user itu sendiri. Gitu. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, dari sekian banyak tools visualisasi yang tadi udah sempat aku sampaikan, nah untuk hari ini tuh kita akan mengulik sedikit tentang Power BI. Untuk Power BI sendiri itu tuh apa sih? Power BI itu tuh merupakan platform business intelligence yang berguna untuk menggabungkan, menganalisis, dan menampilkan suatu yang tadi kayak aku udah bilang ya, kayak insight dari suatu perusahaan. Nah, biasanya Power BI itu bisa kita, dia itu bisa menganalisis dengan menghubungkan dari database misalnya dari dia bisa connect ke SQL, kemudian dia bisa connect ke cloud, ataupun pakai Excel juga bisa gitu. Nah, kenapa sih tools visualisasi Power BI ini juga lumayan sering digunakan di suatu perusahaan ya? Karena Power BI sendiri itu menurut dari pandangan aku ya, dia itu sangat mudah digunakan baik orang yang memang memiliki basic menggunakan visualisasi, bisa menggunakan tools-tools visualisasi ataupun non teknis gitu. Jadi emang benar-benar gampang. Nanti kita akan mulai ya gimana cara penggunaan Power BI. Jadi memang tinggal drag and drop, atau ketika kita pengen pakai filter kita tinggal pilih gitu. Nah, dari hasil penggunaan tools Power BI ini, pastikan perusahaan bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan mereka mau dong. Visualisasinya itu juga beragam yang punya Power BI, bisa berupa maps, donut chart, bar chart, dan yang lain-lain juga ada ya, gitu. Ini bisa Kak. Nah, ini ada beberapa poin manfaat dari penggunaan data visualisasi menggunakan Power BI dan fitur-fitur yang ada di Power BI. Nah, manfaatnya itu yang pertama, kita bisa jelas membuat laporan dan dashboard dengan berbagai bentuk kumpulan data dari source mana aja, kemudian visualisasinya mau dibuat kayak gimana aja, itu bisa di Power BI. Kemudian kita juga bisa memberikan akses kepada seluruh karyawan dalam suatu perusahaan, jadi mereka juga bisa lihat nih apa yang didapatkan atau kesimpulan apa yang dia didapat setelah diteliti dari permasalahan suatu perusahaan. Kemudian bisa menghubungkan dari beberapa sumber data yang kayak aku bilang. Terus juga balik lagi, chart yang digunakan itu mudah digunakan dan mudah dipahami gitu. Nah, fitur-fitur di Power BI itu apa aja sih? Yang pertama itu ada analitik dan pengolahan data. Jadi di Power BI itu kita dapat ngotak-ngatik data ini. Misal kayak kalian pengen ngegabungin dua kolom, itu bisa di Power BI. Terus juga untuk mendapatkan insight-nya tuh di Power BI itu gampang loh, kayak oke, kita tinggal drag visualisasi yang kita mau, masukin kolom-kolom data yang kita mau, nanti visualisasinya akan terbentuk gitu. Laporan yang kita buat juga bisa dibagi ke orang-orang yang kayak tadi aku udah bilang. Kemudian di Power BI sendiri kita bisa langsung melakukan data analysis exploration. Jadi kita dapat query-query dikit nih di visualisasi di Power BI-nya supaya visualisasinya sesuai sama apa yang kita mau. Dan hasil akhirnya merupakan sebuah dashboard yang nantinya akan kita laporkan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Lanjut. Nah,
Tadi kan aku sempat nyinggung ya kalau kita itu nanti ada goals menggunakan Power BI. Nah, kemungkinan contoh dashboard yang akan kita buat itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi dari data sel suatu perusahaan, nanti kita akan bikin dashboard untuk customer detail dari suatu perusahaan itu. Paling kurang lebih gitu sih. Nah, oke. Mungkin sekarang giliran aku share kali ya. Dari Kak Azra ada yang mau disampaikan Kak sambil nunggu screen? Oke. Oke. Sambil nunggu Kak Shana share screen nih, dari teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh tulis di kolom chat dulu ya. Nanti setelah Power BI, kita akan bahas pertanyaannya bareng dengan Kak Andre ya. Untuk link absen nanti pasti akan dibagikan. Mohon ditunggu ya, guys. Oke, terima kasih Kak Azra. Iya, silakan dilanjut Kak Shana. Oke, ini tampilannya udah terlihat belum ya? Sudah. Oke, jadi kurang lebih nanti dashboard yang akan kita buat kurang lebih kayak gini ya, menggunakan Power BI. Jadi nanti di sini ada, aku mau hitung persentase penjualan dari customer perempuan, kemudian menghitung persentase penjualan dari customer laki-laki, kemudian untuk suatu produk itu kan pasti memiliki rating ya, hasil dari penilaian customer-nya. Nah, aku pengen lihat nih rata-rata rating dari suatu keseluruhan produk itu kayak gimana. Kemudian aku juga mau menghitung rating berdasarkan jumlah produk yang dibeli. Nah, di sini aku buat ratingnya mulai dari rating 4 hingga 10. Kemudian aku juga mau menghitung rata-rata rating itu per bulan. Nah, di sini juga nanti aku mau coba buat melihat perbandingan penjualan berdasarkan payment-nya. Ada credit card, kemudian ada e-wallet, ada cash. Nah, ini aku pengen lihat juga nih gimana perbandingannya. Nanti juga ada penjualan berdasarkan tipe customer-nya. Misalnya customer itu non-member atau dia merupakan member. Gitu. Supaya nanti kita bisa dapat insight ke depannya perusahaan ini harus gimana nih supaya meningkatkan penjualan. Gitu. Oke, mungkin aku coba mulai dari kosongan dulu ya. Kayak gimana sih tampilan blank dari Power BI itu. Nah, di sini itu merupakan tampilan blank dari Power BI. Di sini kita bisa import data dari Excel, kemudian dari database kayak SQL Server, kita juga bisa bikin bank table, atau kita juga bisa pakai dataset yang udah disediain oleh Power BI sendiri gitu. Nah, di sini juga ada tools-tools visualisasi yang disediakan oleh Power BI. Di sini ada macam-macam bar chart, ada line chart, kemudian ada scatter chart, ada pie chart, donut chart, ada tree map, kemudian juga ada card, ada slicer. Ini kurang lebih menampilkan filter ya. Ya, kurang lebih ini juga yang tadi kita pakai ini browser untuk melihat tadi itu approach dari total rating. Nah, jadi, aku coba kita mulai dari import data dulu ya. Nah, import datanya itu kita pilih file, kemudian sebentar. Kita tunggu aja, nanti bakal ada tampilan bentuk grid yang nunjukin bentuk datanya itu kayak gimana. Aku mau infoin data yang aku pakai itu adalah data super store sales ya. Jadi data penjualan di suatu wilayah. Nah, kira-kira nih detail datanya ini ada invoice ID. Biasanya kalau ID itu kan berarti ID pembelian ya. Ini datanya unik. Kemudian ini branch-nya di branch mana aja nih. Ada A, ada B, ada C. Kemudian city-nya mana aja. Tipe customer-nya itu apa, member atau normal. Kemudian gender-nya bagaimana.
produk yang dibeli itu apa, kemudian price-nya berapa, kuantitinya, pajaknya berapa, total yang total pembelanjaannya, kemudian ada tanggal pembelian, ada waktu, ada tipe payment-nya apa, dan lain-lain, kalau lebih kayak gitu. Nah, jadi tadi kan aku sempat bilang ya, kalau di salah satu tools Power BI itu dia bisa, kita bisa ngotak-ngatik datanya tuh di sini. Atau bahasa kasar kita bisa printing datanya di sini. Nah, caranya itu adalah transform data. Cuman karena data yang udah aku pakai ini udah bersih ya, udah sesuai sama yang aku mau, jadi langsung kita load aja. Oke, dari Mas Andre kali ada yang mau nambahin atau mau bantu-bantuin poin dari misalnya dari aku kurang, bisa banget ya Mas. Boleh silakan dari Mas Andre kalau misalnya ada yang mau ditambahin. Oke, sambil suara saya jelas ya? Jelas Mas. Jelas. Sambil nunggu sebenarnya Power BI itu luas banget ya. Jadi kayaknya nggak cukup tuh kalau mau dijelasin semuanya sekarang. Kayak visualisasi di luar visualisasi yang udah ada itu sebenarnya kita bisa pakai lagi ada visualisasi yang dikembangkan oleh developer ya. Kayak misalnya bentukan awalnya itu kayak yang stacked bar chart gitu. Kan itu ada jenisnya. Nah, stacked bar chart itu ada variasi-variasinya lagi gitu. Itu ada juga tuh yang tambahan-tambahannya. Terus kayak di Power Query-nya tadi yang sempat disinggung di transformnya itu juga cukup banyak, cukup luas untuk itu dari Power BI-nya itu sendiri. Oke, lanjut ke sana. Oke, mantap banget Mas Andre. Makasih banyak ya Mas buat tambahannya. Ini nih, hasil data yang tadi udah kita load, dia akan masuk ke bagian data. Ini kolom-kolom yang nantinya bisa kita pakai. Di sini ada date, kemudian yang tadi udah aku jelasin ya. Nah, di sini tuh udah terbagi kayak tanggalnya itu kita bisa pakai year kah, quarter, berdasarkan bulannya kah, atau berdasarkan hari. Terus juga ini udah berpasang dari gross income-nya, terus juga ini ada invoice ID, dan lain-lain. Nah, coba kita lihat dari sini ya. Oke, pertama-tama aku coba mau buat count of rating. Jadi di sini itu pakai visualisasi berupa bar chart yang nantinya tampilannya itu menggunakan, nah, count dari invoice ID dan juga count dari rating. Nah, coba kita buat ya. Nah, jadi ini tinggal, ini kan bentuk-bentuk tampilannya itu ada banyak ya. Kalian bisa pilih sesuka kalian mau gimana. Oke. Nah, kita bisa milih untuk, kita bisa pilih yang mau dimasukkan ke y-axis atau x-axisnya itu apa. Tadi itu y-nya itu adalah rating. Ini tinggal, ini kalau misalnya dia masuknya ke x, kita tinggal pindahin aja ke sini. Nah, terus untuk x-axisnya tadi itu menggunakan, aku mau lihat, jadi kan karena di visualisasi ini aku mau lihat pembelian atau total invoice berdasarkan ratingnya, berarti berdasarkan invoice ID. Nah, jangan lupa invoice ID-nya kita pindahin ke sini. Nah, kadang di sini tuh langsung ke count ya. Kenapa sih Kak ini tuh invoice ID-nya langsung ke count? Karena invoice ID itu tampilannya berupa string, jadi kita nggak bisa ngesam dong. Mau nggak mau dia itu harus ke count gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau ubah-ubah itu bisa di ini ada count listing, ada count aja. Aku maunya count aja. Oh iya Kak, bedanya count listing sama count biasa apa ya? Kalau count listing ketika terjadi data duplikasi, itu yang akan terambil itu hanyalah satu aja. Sedangkan kalau count, dia akan nge-count keseluruhan data yang ada. Jadi itu ya bedanya. Nah, ini tuh bisa kita bekarin.
sesuai kemauan kita. Nah, oke. Nah, ini ratingnya iya benar. Nah, di sini kan ratingnya all ya. Nah, aku tuh pengen ubah ratingnya kayak aku pengen ambil top aja. Nah, di sini kan ada top, ada bottom. Aku maunya top. Aku mau top 7. By value-nya by apa? Ini kita tambahin, ini tinggal kita tambahin rating. Nah, jadi nanti yang muncul itu adalah count dari ratingnya. Gitu. Oh, sorry. Ini harusnya ratingnya itu nah, aku mau rata-rata. Nah, lebih kayak gini sih. Sebentar. Nah, sesuaikan. Kemudian di sini juga filternya. Nah, top 7 kan. Oh, top 7-nya sorry, by count. Oke. Jadi ini bisa terserah kalian yang mau berdasarkan rating ataupun invoice-nya. Gitu. Nah, ini kenapa ada banyak sih? Ini ada banyak karena ratingnya itu tadi itu nggak kita buletin, jadi dia ada koma-koma kan, makanya di sini dia muncul banyak. Nah, caranya kalau misalnya kita, nah kita bisa edit dulu nih datanya. Misalnya kita pengen ubah datanya. Nah, data type-nya mau kita ganti. Yang tadinya decimal, aku pengen jadinya whole number, bilangan bulat. Tunggu sebentar, dia lagi bekerja. Nah, jadi supaya tadi kan visualisasinya ada banyak tuh jadinya. Nah, aku coba bulatin ratingnya. Nah, sekarang kita bisa lihat ke visualisasinya. Nah, udah sesuai kan sama yang tadi? Oke, count of invoice ID by rating. Oke, lanjut. Abis itu di sini juga ada aku buat line chart berdasarkan rata-rata rating by month. Nah, ini kan tinggal kita drop aja line chart. Sorry ya, agak lama. Sini. Ini kegabung lagi tuh. Ini kecil. Nah, baru kita drop lagi. Mas Andre, ini benar kan ya tinggal drop dulu? Diklik aja mas, terus dituju ke kampus. Iya, sorry. Oke, nah tadi kan aku mau lihat average dari rating berdasarkan bulannya ya. Nah, ini kita tinggal klik aja bulan.
Nah, di sini langsung lihat mau di x-axisnya, kemudian aku langsung klik ratingnya. Nah, di sini kan sum ya, aku maunya average, jadi tinggal kita ganti average. Nah, ini tinggal bisa kita pindahin ya, bisa disesuaikan misalnya mau di sini. Nah, terus juga kita bisa pakai ini ya, tooltip dan juga legend. Nah, ini kan kayak dia ada info mengenai total harganya kan. Nah, ini bisa ini di tabel sorry. Nah, di sini kita bisa gonta-ganti warna, kemudian nah ini ada data label. Nah, kita bisa munculin kan. Nah, ini kita juga bisa pilih nih labelnya itu di dalam, di luar, apa di mana. Nah, ini posisinya dia kan auto ya. Aku pengennya inside. Jadi ntar detail datanya di dalam. Ini juga aku mau tampilin data labelnya di on. Nah, muncul. Nah, aku juga bisa pilih dia mau aku tampilin di mana. Di bottom kah? Atau di above atau di under. Aku maunya di atas. Nah, jadi dia munculnya di atas. Kurang lebih gitu. Lanjut, di sini ada buat white chart mengenai total sales berdasarkan tipe payment-nya. Ini, nah aku mau coba buat. Nah, kalau enaknya Power BI itu dia kalau misalnya kita mau bikin donut chart, dia udah langsung terbentuk donut chart. Jadi kita kalau mau dikecilin tinggal begini, atau mungkin ininya mau kita Nah, tadi kita mau lihat net sales berdasarkan payment-nya. Berarti kita klik payment. Terus kita klik account invoice-nya. Sorry. Nah, di sini langsung muncul nih kayak totalnya berapa, persentasenya berapa. Nah, di sini juga udah ada langsung pengertiannya kalau yang orange itu e-wallet, yang biru muda itu cash, biru tua itu credit card. Nah, lanjut, aku mau coba buat pie chart lagi, tapi berdasarkan tipenya. Kalau teman-teman ada yang punya Power BI terus mengikuti juga boleh ya. Nah, kita balik lagi nih pakai count dari ini legend-nya kan, kita pindahin aja ke value-nya. Terus berdasarkan tadi itu customer type. Nah, dia kebagi jadi dua ini. Yang biru muda itu member, biru tua itu dia normal. Coba dari visualisasi yang kita buat, sebenarnya di sini kita udah dapat insight nih. Contohnya kayak dari, nah, dari rating produk ini kira-kira dari rating keseluruhan produk itu rating yang paling banyak kita dapatkan itu di mana? Ternyata ratingnya 6. Nah, nanti
kita bisa nge-breakdown tuh dari 6 ini tuh produk-produk apa aja sih yang ternyata mendapat rating 6, soalnya kan lumayan ya, totalnya tuh sekitar 193. Nah, kita bisa tahu tuh, nah gimana cara meningkatkan itu supaya produknya bisa naik ke rating 10. Nah, itu bisa diskusikan nanti. Nah, kayak di sini nih, rata-rata rating per bulannya ternyata di bulan Maret itu mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Dari yang tadinya dia mengalami kenaikan dari 7,04 kemudian ke 7,08 sampai akhirnya dia mengalami penurunan ratingnya sebesar 6,8 di bulan Maret. Nah, di sini nih kita dapat lihat ternyata jenis payment yang lebih disukai oleh pembeli itu adalah, kalau dilihat dari persentasenya itu adalah e-wallet. Jadi dari kita nih bisa dong memberikan promo-promo pembelian khusus menggunakan e-wallet supaya dapat meningkatkan pembelian menggunakan e-wallet. Atau sebaliknya, justru untuk meningkatkan pembelian menggunakan payment lainnya, kita dapat mengadakan diskon ataupun berbagi voucher untuk pembelian menggunakan cash atau credit card gitu. Nah, di sini juga kita bisa dapat melihat ya, kalau ternyata penggunaan member dan juga non-member itu hampir setimpal ya. Nah, berarti harusnya perusahaan lebih untung dong kalau misalnya banyak yang membuat member. Nah, caranya apa? Yaitu kita bisa memberikan diskon atau memberikan produk gratis ketika mereka menggunakan member. Nah, itu tuh udah lumayan dapat insight-nya kan dari visualisasi yang kita buat. Lanjut, aku di sini belum buat. Nah, kita juga bisa bikin ini nih. Tadi ya yang aku bilang browse. Nah, pakai ini. Nah, di sini value-nya itu yang diambil rating. Dimana ratingnya itu nggak kita sum, tapi kita average. Nah, jadi rata-rata di sini kita bisa tahu nih, rating terendah itu di 0, kemudian rating tertinggi itu ada di rata-rata rating ya, 13,95 dengan totalnya ini adalah untuk rating keseluruhan itu yang lebih dominan di 6,98. Nah, mirip kan di sini kan, makanya 6 itu rating tertinggi dari produk gitu. Nah, kemudian kita juga bisa nampilin card. Kita juga bisa nampilin card. Nah, aku pengen lihat total penjualan berdasarkan ini. Nah, di sini udah ada internet ini. Nah, ini ada gross income. Nah, di sini kita bisa milih ya, mau pakai sum, atau misalnya mau pakai average, rata-rata, atau gimana. Atau mungkin kita mau lihat total pengunjung ya. Di sini coba di X. Nah, aku pengen lihat, di sini kan yang muncul itu, nah ini kita count. Aku mau lihat bedanya berdasarkan gendernya. Nah, jadi gender ini kita tarik sebagai filter. Nah, aku memilih yang female aja. Nah, ternyata total customer berdasarkan pemilihan perempuan itu ada sebanyak 501. Kemudian aku mau buat card lagi total pembelian berdasarkan laki-lakinya. Kenapa sih Kak harus banget ngebedain mana yang perempuan, mana yang laki-laki, buat apa sih? Nah, sebenarnya alasannya kenapa aku pakai ini, karena kita jadi tahu nih, ternyata customer mana yang lebih banyak, kayak gimana caranya kita bisa mengimbangkan pembelian antara pembelian laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ternyata pembeliannya untuk laki-laki dan perempuan itu hanya selisih 1.
Nah, kurang lebih gini sih, sisanya tinggal kita rapi-rapihin aja, kayak better card itu di atas, kemudian kita juga bisa bikin judul sendiri. Nah, itu kita bisa, oke, kita letakkan gini dulu aja. Nah, oke, kemudian browse-nya di sini. Nah, 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 tinggal kita edit untuk tampilannya. Jangan lupa untuk mempercantik tampilannya, soalnya supaya bisa enak dipandang. Mas Andre, sorry kalau kita mau nambahin teks tuh gimana? Nah, ini kan kita bisa nambahin teks sendiri. Ini kan udah ada title-nya ya, tapi kalau misalnya kita mau nambahin title sendiri juga bisa, guys. Itu caranya. Ini text box. Nah, ini kita coba sesuaikan sama space yang ada. Kita bikin judul. Di sini kita bisa ketik customer details. Nah, ini bisa kita macam-macam pengen pakai apa, misalnya Arial, size-nya aku mau perbesar jadi 28, bold, warnanya mau aku ganti, nggak ini tetap hitam, enggak, aku mau ganti putih deh. Blok dulu. Ini terus ini kita tengahin. Terus juga kita bisa nampilin ubah warna background-nya. Ini kita juga bisa nge-adjust sendiri ya. Kayak size-nya, posisinya, terus mau pakai judul apa enggak. Terus juga ada efek. Nah, ini background-nya. Kita mau ganti warnanya misalnya jadi krem. Nah, gitu. Nah, tuh. Kalau misalnya jika kalian juga nggak mau pakai penamaan yang disediakan dari card-nya, kalian tinggal ke sini, terus kategori lebarnya di off-in. Nah, kalian tinggal ngasih space untuk nambahin text box. Nah, ini diukur aja. Nanti PDF-nya. Nah, ini bisa kayak kalian sesuaiin sama ukuran visualisasinya, kan ini segini ya. Ini textbooknya misalnya. Nah, ini kalian tinggal bilang count of misalnya pixels by email. Ini kita bold, kita tengahin, kemudian ganti warna misalnya jadi putih. Terus ukurannya aku ganti jadi Arial, ukurannya jadi 20. Nah, tadi kita juga bisa ganti warna. Nah, dari warna yang ada, misalnya aku pakai tadi ke warna gelap ya. Nah, ini tuh kita bisa bikin dia kayak samar-samar gitu, guys. Nah, misalnya kan, nah gitu kalau gitu.
Jadi kayak kalau misalnya mau soft juga bisa. Ini kita seperti dari Mas Andre, dia mau ditambahin nggak ya sambil nunggu aku rapi-rapi tampilan. Ada yang mau diinfoin ke teman-teman yang hadir terkait desain. Kita ngikutin kan ya yang lain ya. Udah ngikutin nggak guys? Maksudnya nonton langsung gitu. Iya, kurang lebih kayak gini doang kok Power BI kali. Ini yang masih dasar-dasarnya aja nih guys. Jadi kita mesti nunjukin kayak gimana kurang lebih penggunaan tools Power BI gitu. Kalau ini aku nggak bisa. Oh. Jadi gitu ya. Ini efeknya, warnanya kita ganti lagi cepat. Terus juga ini kita transfer biasanya. Ini caranya. Ini lainnya kategori labelnya mau open. Bentuknya kurang lebih kayak gini ya guys. Nah misalnya ini mau kita ganti warnanya, kita tinggal color. Yang satu misalnya aku mau warnanya krem, yang satu aku mau warnanya adalah kebalik ini harus ini gitu. Nah kalau mau pindah labelnya juga bisa. Nah dia jadi nggak ada kan. Nah, ini. Terus juga target labelnya, data labelnya kalau mau di open, tadi udah. Jadi ini ya. General yang title kita open, terus kita bikin text lagi. Ini lagi text box. Jadi sini. OTW category. Ini kita bikin box, hasil, ubah warna, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini kesuka. Jadi balik lagi di visualisasi itu juga dari kita harus pintar-pintar mainin warna. Kayak misalnya kalau sesuai dengan perusahaan ini deh, kayak misalnya kalau merah itu berarti tandanya danger, oh hijau ini baik gitu.
Atau misalnya kayak ini kayak sesuka hati kita gitu, kayak gimana yang penting warnanya masih sepadan. Ini tinggal kita pindah dulu. Nah, itu lagi. Jadi gitu sih. Nah, ini juga kalau kita mau ngilangin tulisan di bagian IX itu juga bisa. Ini tinggal pencet-pencet aja. Terus juga kalau mau ada zoom slicer tinggal ditulis ya. Jadi kayak kita nge-zoom visualisasinya sampai mau sejauh apa gitu. Nah, data labelnya misalnya kita offin, tapi better ada sih ya. Nah, ini barnya, kita bisa ubah warnanya. Misalnya kita mau pakai warnanya sekarang nah, data labelnya misalnya mau kita atur-atur juga, misalnya kita gedein, kecilin juga bisa. Nah ini guys, kalau kita mau pakai background, ini kan putih ya backgroundnya, ini juga bisa. Misalnya backgroundnya mau ganti apa, misalnya bisa macam-macam lah. Background dari visualisasinya itu bisa keganti juga ya, aku coba contohin ya. Nah, itu seperti itu. Terus ini title-nya kalau mau diganti-ganti bisa, bisa kita mau pakai ke title yang ada dari visualisasinya, tapi namanya mau diganti count of customer gitu misalnya. Count of customer. Jadi bisa ya, dia akan keganti count of customer by 1. Atau ini mau digedein, bisa juga, bisa kita juga kalau misalnya nggak mau pakai title-nya, tinggal kita hapus. Kalau kita mau pakai yang udah ada, tinggal kita drop, kasih paste untuk pakai text box. Kita tulis count cells by setting. Atau misalnya ini kan aku ngambil top 7 ya, terus saya tambahin top 7 count cells by setting. Count customer dong. Cells customer juga. Tinggal diedit-edit aja. Kurang lebih gitu sih. Kira-kira Kak Azra ini kan di jam 8 ya, sambil aku edit-edit, apa ini mau dimulai sesi tanya jawab? Sambil nunggu Kak Shana nih, mungkin aku mau nanya ke Kak Andre dulu kali ya. Dari Kak Andre nih, selaku data analis menggunakan Power BI dan dari dashboard yang udah dibuat Kak Shana, kira-kira menurut Kak Andre gimana nih? Adakah yang misalnya bisa di-improve atau misalnya bagus banget nih yang Kak Shana buat gitu? Atau ada sedikit masukan dari Kak Andre biar bisa jadi tambahan juga buat teman-teman nih sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya, karena udah cukup banyak yang nanya di kolom chat gitu. Silakan Kak Andre. Oke, sebenarnya tujuan dari pembuatan dashboard sendiri itu tadi udah buat mempermudah orang buat terima informasi, pas baca by row data gitu kan ribet ya di orang-orang itu. Kalau dari segi dashboard ini ya kelihatan lah ya, kalau misalnya kalau mau nyari info buat pengembangan bisnis itu udah nggak gitu lagi. Jadi ya dashboard atau visualisasi seperti inilah. Mungkin beberapa tips-nya. Halo. Iya mas, masuk suaranya. Suaranya agak kecil kan.
Ya, kalau yang keduanya lebih keras enak nih suaranya. Oh, happy gitu ya. Oke, nah, gitu ya. Ya, enak. Nah, Oke, paling kayak beberapa tambahan biasanya itu kalau dashboard itu ada yaitu kayak slicer atau filter ya. Biasanya buat melihat data-data yang apa kayak misalnya untuk melihat tahun, melihat by year, gitu, by month, atau by quarter gitu. Kayaknya tadi juga saya melihat ada pertanyaan tuh yang uh, biasanya untuk dashboard ada juga filter atau slicer ya, kalau di Power BI sebutannya slicer, itu untuk uh, kayak drill down gitu bentuknya, supaya user ketika mau melihat sebenarnya pergerakan I1 2023 ini segimana sih, I2 2023 ini segimana sih, itu biasanya itu kalau yang di seperti yang ada yang in build testnya gitu ya. Mantap. Mantap. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya kayak gini udah mulai terlihat ya kayak alurnya itu kayak gimana. Jadi kayak kita menyampaikan insight dari dashboard yang udah kita buat tuh lebih enak dilihat kalau misalnya ada alur. Kayak mungkin dari mulai kita pakai card dulu, terus kayak melihat totalan rating secara keseluruhan, baru kita melihat nih top 7 teratas rating berdasarkan invoice-nya. Terus kita juga bisa lihat rating per bulannya berapa, kemudian tipe customer yang tadi udah aku bilang, supaya nanti ke depannya dari dashboard yang kita buat ini kita bisa metik suatu kesimpulan yang nantinya berguna untuk perusahaan tersebut. Paling itu sih tambahan dari aku. oke, mungkin dari Kak Andre tadi ngelanjutin, boleh? Halo, halo. Sekarang jelas nggak? Ini lebih jelas, Mas. Ah, Ya, memang mantap. harus pakai headset gaming memang. Apa tadi, nyampe mana tadi? Oh iya, karena kalau ada filter itu dia akan lebih membantu lagi ya biasanya. Jadi kan bayangannya gini, ini nanti dashboard ini itu kayak ditaruh di satu tempat di mana orang bisa ngakses gitu kan, kayak misalnya manager up gitu, manager GM, COO, CEO gitu. Nah, jadi tinggal dimainin aja gitu, maksudnya, klik by klik, tahun 2023 secara buyer gimana pergerakannya, by month gimana pergerakannya. Eh, Detailnya seperti itu sih untuk dashboard ya. Tapi yang inti dari dashboard tadi, tadi juga di sini data itu dapat berbicara ya. Intinya itu alurnya itu jelas, mau menyampaikan informasi apanya itu jelas gitu, nggak loncat-loncat gitu kan. Kalau loncat-loncat itu maksudnya nggak nyambung gitu. Jadi, loh, apaan sih? Ya apa sih mau diceritain gitu. Nah, kalau datanya jelas, kalau visualisasinya jelas seperti yang tadi dibuat oleh Kak Sana itu kan, orang ngebacanya itu enak gitu. Oh, ternyata maksudnya yang bukan orang teknikal kan paham banget datanya itu karena dia yang ngebersihin, karena dia yang nyediain, dan karena dia yang visualisasiin gitu. Nah, kalau misalnya end user kan dia cuman tinggal ngelihat akhirnya doang gitu. Eh, dan sebisa mungkin dia itu tanpa tahu prosesnya tapi paham juga gitu loh, artinya itu. Nah, jadi kan kalau apa namanya, visualisasinya itu alurnya jelas, ya ngebacanya juga jelas gitu. Langsung ibaratnya sekali sekali ngeliat paham gitu. Nggak perlu berulang kali buat mau ini apa sih gitu. Itu sih mungkin tambahannya. Oh iya, ada juga nanti ada informasi untuk di kelas detail ya Kak Azra ya. Jadi nanti di detail itu ada kayak fitur-fitur lain kayak misalnya drill through. Drill through itu kayak misalnya ini kan tabel nih, chart nih, misalnya yang top top 7 count sales by apa itu ketutupan. Nah, itu kan by chart ya bentukannya. Nah, kalau misalnya ada user yang request, Mas, boleh lihat
dilihat by raw datanya enggak gitu, mau lihat juga raw datanya. Nah itu kayak bisa juga langsung ditampilin drill through-nya gitu. Kayak langsung diklik kanan, bisa langsung loncat ke apa namanya, ke tabel sesuai dengan mengikuti filter-filternya. Nah itu udah mainannya itu udah inilah, udah yang tingkat menengah lah ya, tingkat menengah lanjut lah gitu. Nah biasanya fitur-fitur itu juga kepake banget buat user-user yang biasanya itu manajer ketika mau present ke GM, mau present ke COO, nah itu dia ngeliat dulu tuh datanya gimana. Oh pas dilihat dia punya modal kan buat nyampeinnya ke atasannya. Nah jadi itu harus dilihat. Dia biasanya ada yang request juga drill through fiturnya. Kayak itu sih paling. Oke, nah mungkin aku menyambung sedikit ya. Tadi seperti yang sudah Kak Andre sampaikan, mungkin untuk materi kelas yang ini tuh masih seputar yang basic-basic aja nih, yang general gitu. Nah, nanti akan dibahas lebih dalam lagi di kelas lanjutannya. Nah, di kelas lanjutannya itu teman-teman juga bisa dapat atau buat portofolio gitu. Jadi nanti portofolionya bisa dipakai. Nah, pada saat portofolio tersebut juga pada saat pembuatan itu nanti juga bisa diberikan feedback nih oleh Kak Shana dan Kak Andre. Nah, mungkin aku nanti mau jelasin sedikit ya terkait kelas lanjutannya setelah Kak Shana selesai membuat dashboardnya gitu. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, boleh di kolom chat. Untuk pertanyaannya nanti akan langsung dibahas dengan Kak Shana dan Kak Andre ya. Oke, dari Kak Shana, gimana nih? Kira-kira apakah dashboardnya sudah selesai? BTW masih di-unmute, Kak Shana. Halo? Kita bahas, halo? Halo, ya jelas-jelas. Kalau misalnya mau jawabannya juga boleh Kak Azra. Oke deh. Tinggal Oke, mungkin dari aku kita lanjut Q&A dulu kali ya. boleh. Boleh nih, mungkin dari Mas Andre, kalau dari ada pertanyaan yang sekiranya udah bisa dijawab, boleh? Oke, coba kita cek-cek ya, pertanyaannya udah rame nih kayak tadi nih lapaknya. Oh iya, ramai banget. Oke, mungkin dari Mbak Priska nih, Priska Maya Putri. Untuk studi case model apa kita lebih baik pakai Power BI dibanding tools yang lain? Kalau dari Kak Sana gimana tuh? Kalau dari aku, untuk study case itu kenapa pakai Power BI dari tools yang lain? Pertama, Power BI bisa kita akses tanpa berbayar ya. Kayak ini kan kita bisa download terus bisa langsung gunain nih Power BI-nya gitu. Itu sih keunggulan yang pertama. Terus juga yang tadi udah dibilang dari Mas Andre, dari yang aku udah sampai di PPT kayak di sini tuh mudah loh, kayak kita cuma tinggal drag, terus juga kita tinggal pilih-pilih nih kolom apa yang mau dipakai. Misalnya kalau dia berupa metrik, kita tinggal ganti dia mau kita sum, mau di average, atau mau diapain. Terus juga filter, kita tinggal taruh filternya di sini di drag gitu. Jadi kayak lebih mudah dipahami untuk orang-orang yang memang belum pernah belajar menggunakan visualisasi ataupun memang yang udah terjun di dunia visualisasi, jadi gampang beradaptasinya gitu. Dari Mas Andre ada tambahan Mas? Ya benar sih, kalau Power BI itu lebih mudah dipelajari bagi apa yang baru-baru belajar gitu ya. Karena memang lebih enak aja gitu, nggak terlalu ribet kalau dibanding tools yang lain. Sebenarnya kalau pertanyaannya studi case model apa itu bergantung lagi ya dengan kita itu ini studi case-nya buat belajar atau waktu in real case-nya gitu. Kalau yang pas waktu belajar ya mungkin Power BI lebih mudah untuk dipelajari lah gitu dibanding yang lain.
Ya sebenarnya punya kemudahan kesulitan masing-masing sih. Cuman untuk di tahap basicnya Power BI memang lebih mudah dipelajari untuk tahap basicnya. Kalau misalnya kita kayak sandingkan tahap basic yang harus dipelajari di Power BI atau Tableau, saya bisa katakan basic di Tableau lebih susah kalau dibanding di Power BI. Tuh. Nah, kalau untuk bekerja biasanya setiap perusahaan itu dia udah punya inian sendiri sih, udah punya pegangan apakah dia memang udah pakai Tableau terus atau pakai Power BI terus atau misalnya ke sana pakainya MicroStrategy terus gitu. Nah, itu biasanya dia udah punya apa namanya udah punya resource-nya sendiri lah. Gitu sih mungkin untuk Mbak Priska Maya Putri ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Muhammad Yazid. Kak, bedanya data analis dari business intelligence ini dan ya kali ya maksudnya ya. Bedanya data analis dan business intelligence analis itu apa ya? Gitu. Oh, monggo ke sana. Bedanya data analis dengan business intelligence. Kalau business intelligence itu kita lebih banyak main di visualisasi. Jadi kita emang benar-benar membuat dashboard aja gitu, tanpa melakukan create table, cleansing data gitu. Tapi kalau data analyst itu dia benar-benar mengerjakan itu end to end. Jadi dari mulai narik data yang dimau user apa, kemudian dia membuat logik sesuai dengan user mau itu seperti apa, kemudian mungkin juga kadang ada yang creatable juga, mungkin ada yang bisa dibantu oleh data engineer, itu semua tergantung baik lagi ke perusahaannya ya. Terus juga setelah tabelnya jadi, baru nih kita mulai pilih-pilih mana nih yang kira-kira perlu digunakan sebagai data pendukung untuk visualisasinya dan create dashboard terakhir. Paling dari aku itu sih, mungkin dari Mas Andri ada yang mau ditambahin, Mas? Ya kurang lebihnya kayak gitu ya sebenarnya. Kalau BI sendiri itu ada dua ya, secara garis besar kayak BI analis sama BI engineer. Kalau BI engineer itu lebih ke technical, kalau BI analis itu biasanya dia mirip-mirip sistem analis gitulah gaweannya itu. Ya tadi secara garis besar udah kejawab seharusnya dari Kak Sananya. Oke, lanjut. Dari Mas Rofi Triadi Maulana, Kak wajib banget ya buat bisa semua toolsnya. Waduh, gimana tuh Kak Sana tuh? Wajib banget atau enggak, sebenarnya balik lagi, aku juga sampai sekarang masih banyak belajar, masih bisa beradaptasi. Contoh mungkin kali ya, kayak dari pembelajaran menggunakan SQL. Awalnya itu aku belajar cuman bisa Postgre doang, sama MySQL. Terus tiba-tiba terjun ke dunia kerja, ternyata perusahaan yang aku lagi pegang saat ini dia menggunakan SQL Server. Nah, paling itu sih. Jadi kayak kalian coba untuk tekunin satu, nah nanti sisanya kalian tinggal explore supaya kalian terbiasa menggunakan tools yang lainnya. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi balik lagi kayak coba untuk mempelajari tools-tools yang sering dipakai sering dipakai di saat sekarang ini. Misalnya kalau misalnya SQL itu kan lebih sering pakainya itu MySQL ya. Terus juga kalau ETL mungkin Pentaho atau juga visualisasi juga kadang ada yang pakai Python gitu. Kadang kalau untuk visualisasi Power BI, Data Studio, balik lagi kayak penggunaan Power BI dan Google Data Studio itu hampir mirip-mirip guys. Jadi kayak kalian coba concern ke satu aja, kalau saran dari aku, baru nanti sisanya kalian tinggal beradaptasi. Mungkin dari Mas Andre ada yang mau ditambahin, Mas? Ya ibaratnya kalau kita mau perang itu persenjataan perbekalan lebih banyak lebih bagus ya, tapi kuasai satu dulu lah. Kalau langsung belajar semuanya ditelan mabuk, bisa mabuk duluan sebelum bisa. Oke, lanjut dari Mbak Nur. Oke, boleh nih dari Mbak Nursia nih mungkin dikit penjelasan nih Kak Sana, fungsi dari tools ETL itu apa ya Kak? Itu mungkin aku singgung sedikit aja ya. Jadi ETL itu adalah extract, load, transform. Jadi kayak semacam kayak kita melakukan cleansing gitu untuk membersihkan data-data yang ada untuk masuk ke database gitu. Kurang lebih kayak gitu ya untuk gambaran awalnya. Kalau dari Mas Andre yang ditambah Mas.
ya kurang lebih buat ngoprek-ngoprek datanya lah untuk ETL itu sendiri ya. Karena kan datanya nggak langsung bersih. Perbedaan tahu apa ini tadi udah ya kalau dari Mas Arba ya. Kalau mungkin ini langsung saya jawab aja, perbedaan Tableau, Google Data Studio, Power BI ya pasti dalemannya lah. Ibaratnya kalau kita pakai motor gitu kan, satu motor dengan motor yang lain itu kan mekaniknya, sistem mekanisnya beda gitu. Nah samalah kurang lebih di tool sendiri. Itu apakah harus paham, tadi udah dijawab. Misal enggak, wajib yang mahir itu tools yang apa Kak? Tadi juga udah kejawab ya. Oke, Mbak Nur Hikmah, bedanya data scientist dengan data analis. Ini bisa di googling aja ya dulu. Terus dari Mbak Ulin Nikmatus Salsabila, banyak nih. Pertanyaannya, apakah tools ETL untuk mengolah data dengan source? Saya melakukan cleansing data dan pengolahan data di Excel, jadi saya masih asing dengan ETL. Oh, pertanyaannya apakah tools ETL digunakan untuk mengolah data dengan source database SQL dan sejenisnya? Jika demikian, di Power BI-nya itu kita get datanya dari source mana? Tuh, gimana tuh? Sebentar. Ini tadi yang Rosida Tool ya? Yang ini, Ulin Nikmatul Salsabila. Oh, nomor satunya mana? Ini yang nomor satu nih, yang bawah tuh. Apakah tools ETL digunakan untuk mengolah data dengan source database SQL dan sejenisnya? Jika demikian, maka di Power BI itu gap-nya dari data source mana? Oke, kalau misalnya kalian itu mengolah datanya menggunakan database SQL, itu yang tadi aku show ya. Jadi nanti ada pilihannya kan tadi di sini ada Excel, kemudian ada dari database SQL. Nah, itu kalian pilih yang database SQL. Paling nanti kalian tinggal connecting antara port yang ada di SQL kalian dengan Power BI. Kurang lebih kayak gitu. Dari Mas Andre, ada yang mau ditambahkan? Lanjut. Bungkus. Oke, selanjutnya dari ya? Kenapa? Lanjut ke Dwi Kusuma Wardani ya. Ya tuh. Nah, untuk Power BI apa bisa dipakai visualisasi aja, dan prosesnya datanya apakah udah harus bersih dan siap pakai? Tadi aku udah jelasin kalau misalnya di Power BI itu ada keunggulan kalau kita bisa otak-atik datanya. Contohnya, kayak tadi aku bilang kayak misalnya kita mau gabungin antara kolom satu dengan kolom lainnya. Terus tadi juga aku ada otak-atik sedikit kan tipe datanya yang tadinya dia itu desimal, aku ubah jadi bilangan bulan. Tapi saran dari aku, karena ini kan data yang kita pakai itu jumlah row-nya sedikit ya. Biasanya kalau di perusahaan itu raw datanya itu nggak mungkin 1.000 dong, bisa jadi 10.000, 100.000, bahkan juta-jutaan. Jadi saran dari aku prefer untuk cleansing data atau otak-atik data itu lebih baik tidak divisualisasi. Karena itu bisa mempengaruhi visualisasi kalian, jadi berat nanti di loadnya, kemudian jadi ngelek-ngelek lah, kayak gitu. Ini dari Mas Kurnia bisa ditambahin? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Datanya itu memang bukan harus bersih sih, tapi biasanya ada data itu yang belum ada, dalam artian kayak misalnya data per kuartal atau per MTD, per YTD. Nah, itu kan biasanya datanya jarang tuh yang udah lengkap tuh. Nah, itu kayak kita harus ngitung lagi gitu pakai DAX. Nah, untuk ngitung DAX itu tadi udah dijelasin sama Kak Azra ya, bisa bergabung ke kelas lanjutan. Tuh. Oke, lanjut. Training Accelerate bisa diikuti. Kak Azra nih ada yang tanya, training Accelerate apa bisa diikuti secara online? Oke, terkait untuk planning selanjutnya, mungkin aku bahas setelah Q&A ini selesai ya. Jadi biar nggak bentrok nih. Jadi ini kita bahas tentang Power BI dulu. Kalau udah selesai nanti aku jelasin lanjutan. Oke. Lanjut berarti ya. Ya, silakan. Oke, dari Mas Hendy, di Power BI ini apakah bisa untuk get datanya menggunakan database ClickHouse? Jika bisa, bagaimana caranya?
Yang kedua tadi udah sedikit saya jawab ya, bagaimana cara membuat visual bar chart-nya. Oke, mungkin dari Asana dulu. Aku jawab yang nomor 2 kali ya. Boleh. Bagaimana cara membuat visual bar chart month to date dan last month berdasarkan data salesnya? Nah, itu tadi kan aku udah sempat bilang ya, kalau misalnya di Power BI itu kita punya tuh namanya DAX. Jadi nanti di DAX itu kita bisa tuh tambah-tambah logic supaya kita bisa bikin tampilan visualisasinya itu misalnya bar chart itu adalah month to date. Ntar kita bisa membandingkan data month to date itu versus dengan last month. Nah, itu baik lagi tuh yang tadi Mas Andre bilang untuk lebih detail pembahasan terkait Power BI dan DAX-nya itu bisa ikut di training selanjutnya. Gitu. Jadi nomor 1 di Power BI ini apakah bisa untuk get datanya menggunakan database ClickHouse? Coba dari Mas Andre, kira-kira bisa nggak Mas? Bisa, enggaknya sih bisa. Cuman kalau dicari langsung nggak ada. Ada caranya lah buat nge-bypass itu. Dia biasanya itu pakai namanya tuh ODBC ya. Kayak ODBC kan macam-macam tuh. Kayak saya sih kalau di ClickHouse belum pernah pakai ya. Yang pernah itu waktu itu dipakai Simba Athena. Nah dia tuh kalau dipilih langsung Simba Athena. Kalau Simba Athena sih ada sih di Power BI ada langsung pilihannya. Cuman prefer lebih baik menggunakan ODBC kayak konektornya lah gitu. Nah begitupun dengan di ClickHouse itu bagusnya memang pakai ODBC sih buat buat konektornya gitu supaya bisa ke koneksi karena nggak ada langsung pilihannya di Power BI-nya. Mantap Mas Andre, terima kasih. Nah dari Ulin juga ada pertanyaan nih, bagaimana cara membuat warna pada gaus otomatis berubah dengan parameter jika X lebih besar dari 2 merah, X antara 5, kurang dari 5, lebih besar sama dengan kuning, dan lain-lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ulin ini bisa ya, bisa, tapi itu menggunakan DAX. Gitu. Menurut Andre ada yang mau ditambahin? Ya itu bisa tinggal mau di hardcode atau ngambil nilai dari yang udah hitungan. Di hardcode itu maksudnya ini kayak langsung ditentuin kayak X kurang dari 2 udah 2 maksudnya 2-nya ini udah ditentuin gitu. Nah itu ya, bisa ya gitulah kurang lebihnya prosesnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dari Indah ada pertanyaan. Halo Kak Sana dari Papua, izin bertanya. Kalau nggak salah di flyernya kan Kak Sana jadi bisnis proses analis. Itu apakah sama dengan data analis Kak? Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Kedua, kalau mau training bisa nggak Kak caranya? Nah, untuk nomor 2 ini akan dijawab oleh Kak Azra ya. Jadi aku akan jawab pertanyaan nomor 1. Betul banget, pekerjaan aku sekarang itu sebagai bisnis proses analis dan ada pertanyaannya, apa sih bedanya antara bisnis proses analis sama data analis? Bedanya bisnis proses analis itu kita lebih harus paham flow bisnisnya. Jadi kalau bisnis proses analis itu kerjanya kayak gimana ya Kak? Kita tuh jadi lebih kayak sering tektokan sama user, jadi misalnya user adalah pengen membuat suatu dashboard dengan tampilan dia udah nyebutin ya. Nah, aku itu menciptakan logiknya, kemudian mencari tahu kayak source-nya itu dari mana aja. Karena kan di suatu perusahaan pasti kan database itu ada banyak ya. Jadi aku menganalisis source-nya itu diambil dari mana aja, kemudian membuat mock-up tampilan visualisasinya itu seperti apa, kemudian query untuk menciptakan supaya visualisasi itu bisa terbentuk itu seperti apa. Nah, bedanya bisnis proses analis sama data analis itu apa? Nah, semua yang aku buat itu aku cantumkan dalam dokumentasi. Biasanya itu kalau di perusahaan itu kita pakainya Confluence. Jadi semua yang aku buat itu aku jabarin detail di situ yang nantinya akan ada yang mengerjakan. Jadi bukan aku yang meng-create. Yang misal, contohnya kita butuh table untuk mendevelop suatu dashboard. Nanti akan ada data engineer yang meng-create table itu. Tapi untuk detail-detail logiknya, kemudian kolomnya itu apa aja, diambil dari mana, itu aku yang mencari tahu. Kemudian nanti itu kita pasti juga akan membuat akhiran visualisasi dong. Nah, visualisasi itu juga akan ada yang meng-create, namanya BI Dev.
Nah, jadi nanti aku menyerahkan tampilan yang user mau, aku juga kasih tahu misalnya di chat ini mau ada filter ini ya, kayak di chat ini mau ada action antara satu dengan yang lain ya, kayak metrik-metrik apa yang mau ditambahin dan sebagainya. Jadi perbedaannya itu yang mendev itu adalah orang lain, aku cuman melakukan analisis gitu. Dari Mas Andre dia mau ditanya. Sorry, lanjut aja kali ya. Ini tinggal beberapa pertanyaan lagi nih. Izin buat dari Mas Fatun ya. Apakah di Power BI bisa interaktif? Bisa. Pertanyaan kan bisa atau enggak? Bisa. Halo Kak, ingin bertanya dari Mas Rian nih, jika get datanya itu sangat banyak, misalnya dari 1 juta dan nama tiap harinya, mensupport atau nge-lag? Pasti nge-lag, karena Power BI itu terbatas, kalau nggak salah itu 2 giga. 2 giga. Berapa sih? Iya, benar 2 giga deh kalau nggak salah kapasitasnya. Nah, jadi itu biasanya itu udah disiapin data lake-nya atau data data mart-nya gitu buat nampung. Atau misalnya kalau di SQL itu hitungannya itu ditaruh di store prosedur gitu-gitu buat tampungannya. Karena kalau nggak gitu, kalau ditaruh di Power BI semua hilang nanti. Soalnya pernah ketemu case kayak gitu. Dia tuh performa dashboardnya buruk banget lah jadinya. Kayak grafiknya, chartnya itu nggak ke-load, ketika diklik itu nggak responsif, gitu-gitulah. Itu. Dari sana mungkin? Mungkin kurang lebih sama ya. Paling dari aku, paling biasanya kalau emang ketahuan datanya banyak, biasanya dari kita suka nego nih, kayak karena ternyata dari sisi tampilan itu tidak memungkinkan, misalnya ya data itu 10 juta row, terus juga kayak ingin bertambah terus, itu biasanya kita akan infokan ke user. Jadi balik lagi, semua apa yang dimau dari user itu belum tentu harus kita penuhi. Jadi kita juga harus bisa memberikan masukan dan saran. Contohnya kayak gini, kayak kalau misalnya kita paksain 1 juta row itu terus tetap ada dan berjalan, pasti kan nanti dashboardnya itu bakal lemot, terus juga bisa jadi data-datanya itu hilang, kayak nggak muncul di visualisasi. Nah itu juga harus kita infokan ke user. Gitu. Paling dari aku tambahin itu sih. Oke, ya udah habis ya pertanyaannya. Aduh, yang Habis nanya. kan? Habis. Aku balikin Habis ya, yang nanya. ya. Oke, terima kasih untuk Kak Shana dan Kak Andre yang nanya di kolom chat nih, rame banget ya. Cuman kan ini juga udah malam ya, mungkin kita terbentur dengan waktu juga. Jadi mungkin aku mau share sedikit nih untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum kejawab atau yang mungkin masih banyak yang mau ditanyain di info yang aku bagikan saat ini gitu. Jadi aku coba share screen sebentar karena ini berhubungan dengan kelas lanjutan kita. Oke. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman. Jadi mungkin aku mau jelasin sedikit nih tentang Celerex. Mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu tentang Celerex gitu ya. Oke, jadi Celerex atau PT Mitra Talenta Group. Jadi kita ini adalah IT company. Kita ini ngebantu perusahaan-perusahaan untuk saling terhubung atau bertemu nih dengan para para talent IT yang bertalenta gitu. Nah, kita sudah ada sejak tahun 2018. Nah, di Celerex sendiri punya 3 unit bisnis gitu ya. Yang pertama ada talent partner, solution partner, dan knowledge partner. Oke, untuk talent partner sendiri, jadi kita ini ngebantu perusahaan untuk bisa mendapatkan talent IT terbaik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka. Terus kita juga bisa ngebantu dari segi
end-to-end recruitment dan proses bisnisnya. Nah, untuk teman-teman yang berkesempatan misalnya join di Accelerates, itu nanti mereka bisa mendapat kesempatan bekerja menghandle project-project klien, terus mereka juga bisa dapetin skill dan kompetensi yang beragam gitu. Selanjutnya ada dari solution partner. Jadi di Accelerates juga nyediain talent-talent yang bisa memberikan atau mendeliver project sesuai dengan permintaan klien. Nah, untuk teman-teman yang tergabung di Accelerates nanti bisa berkesempatan nih untuk nge-develop produk gitu ya dengan menggunakan data atau metode-metode yang sudah ada gitu. Nah, yang terakhir adalah knowledge partner atau yang mungkin teman-teman udah sering tahu juga Accelerate School gitu ya. Jadi kita ngebantu teman-teman semua atau mungkin di perusahaan-perusahaan karyawannya untuk bisa upskill melalui melalui bootcamp, training, workshop yang mungkin sesuai lain dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk teman-teman yang misalnya join ke Accelerate juga, mereka juga berkesempatan untuk bisa menjadi trainer, bisa menjadi mentor, pengajar, contohnya seperti Kak Shana dan Kak Andre nih yang sekarang ngajarin teman-teman tentang Power BI gitu. Nah, next, ini adalah partner-partner dari Accelerates. Jadi teman-teman talent-talent IT di Accelerates sudah menghandle project-project di industri yang tertera di layar. Nah, ini adalah role skill atau kompetensi yang Accelerates milikin gitu ya. Ada data analytics, big data, cloud, artificial intelligence, system analysis, sistem application, dan ada soft skill dan project management gitu. Nah, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Selanjutnya ada apa nih gitu, karena kan tadi di kolom chat juga banyak tuh yang nanya pertanyaannya. Nah, ini jawabannya di sini guys, di slide selanjutnya gitu ya. Jadi siap ya semuanya. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu ya. Jadi, teman-teman nih yang tadi kan nanya tuh Power BI, terus nanya tentang data analis, nanya tentang bisnis analis gitu ya. Mungkin kita akan, dan nanya tentang Power BI juga tadi, kita juga akan bahas lebih lanjut nih tentang Power BI, tentang posisi-posisi yang mungkin berhubungan dengan tools Power BI gitu ya, di kelas selanjutnya gitu, yaitu di data modeling with Power BI, di mana di sini nanti kita akan bikin dashboard menggunakan Power BI, terus kita nge-create gimana hasil data dari sebuah perusahaan itu bisa dianalisa gitu ya oleh seorang data analis atau mungkin Kak Shana misalnya sebagai bisnis proses analis gitu. Nah, apa aja sih yang akan teman-teman pelajari nanti di kelas ini gitu. Pertama, teman-teman bisa bikin dashboard dari Power BI, terus teman-teman juga bisa tahu nih metodological analisisnya bagaimana, dan DAX. Mungkin tadi DAX udah sempat dijelasin juga sedikit ya, karena nanti detailnya semua akan dibahas di sini gitu. Terus teman-teman dapat apa aja? Udah pasti video learning dan sertifikat. Cuman yang membedakan adalah di kelas ini nanti akan ada case study gitu ya. Nah, case study ini dari Kak Shana dan Kak Andre itu bisa teman-teman kerjakan. Selanjutnya nanti kita akan bikinkan room. Nah, di room itu nanti akan ada feedback nih dari Kak Shana dan Kak Andre, kira-kira dari case study yang sudah dikerjakan teman-teman itu hasilnya gimana? Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, atau mungkin apa yang perlu dipertahankan. Nah, itu nanti bisa menjadi portofolio teman-teman, yang mana portofolionya nanti bisa di-upload mungkin di LinkedIn, bisa teman-teman gunakan pada saat apply kerja gitu ya. Nah, untuk feedback dari expertise ini, yaitu Kak Shana dan Kak Andre, itu nanti akan ada grup sendiri dan akan ada beberapa ketentuan serta waktu gitu ya. Waktu untuk kapan sih hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu yang bisa teman-teman diskusi nih sama Kak Shana dan Kak Andre. Mungkin teman-teman nanti juga bisa dapat tips-tips sedikit gitu ya tentang Accelerates, tentang mungkin di Accelerates lagi open lowongan apa, itu mungkin bisa, dan posisi sebagai bisnis proses analis atau data analis gitu. Nah, terus tadi kan di kolom chat juga ada ya yang nanya tentang ETL. Nah, teman-teman nanti juga kita juga akan mengadakan
kelas-kelas lainnya, tidak hanya tools aja, tapi mungkin dari segi kayak misalnya ETL itu nanti juga bisa kita adakan dan sedang progres juga, karena kan untuk menjadi seorang data gitu ya, nggak hanya tools aja gitu, tapi salah satunya misalnya ETL itu juga kita sediakan, dan memang seorang data itu pasti harus bisa atau mengetahui setidaknya proses ETL apa. Itu nanti trainingnya juga ada di Accelerates, dan Accelerate School juga akan mengadakan training lainnya nih dari Accelerate School ya. Nah, programnya bisa online dan offline. Untuk informasi lebih lanjut itu pasti akan diinfokan di Instagram accelerates.id dan accelerates.school gitu ya. Nanti infonya akan ada di sana, dan untuk teman-teman yang udah join dari WhatsApp community atau di Discord itu juga nanti kita share. Nah, ini baik lagi ya ke kelas for BI ini. Jadi untuk yang tadi kan Kak Andre juga udah bilang tuh sama Kak Shana kalau ini tuh masih basic banget gitu. Jadi lanjutannya, fullnya yang bisa bikin dashboard di Power BI nanti akan dibahas di kelas ini gitu. Ini Zoom online untuk khusus teman-teman yang daftar hari ini dari webinar ini, teman-teman hanya perlu mendaftar dengan harga 35.000 nih gitu. Nanti di luar jam ini, di luar webinar ini teman-teman harga normal yaitu 50.000. Jadi dengan 35.000 teman-teman bisa dapat ilmu bikin dashboard, terus bisa tahu gimana cara memvisualisasi dan mempresentasikannya, mengolah, terus teman-teman juga bisa dapat tadi feedback dari expertise-nya dan jadi portofolio juga untuk bisa teman-teman pakai misalnya apply kerja atau apply magang gitu ya. Boleh daftar di link yang sudah ada di bawah sini, bisa oke, nanti aku coba input di kolom chat ya. Begitu kira-kira. Nah, kayaknya ada yang nanya ya. Itu kelasnya bisa dimulai dari nol atau ada yang ada requirement yang harus dipenuhi. Nah, sebenarnya untuk mulai dari nol itu bisa. Setidaknya kalian udah punya atau mungkin bisa download dulu tools Power BI-nya gitu ya. Tapi untuk dari nol bisa dari nol, karena nanti kan pembuatan dashboard-nya akan diajarin ya sama Kak Shana dan Kak Andre. Mungkin aku mau coba untuk ini ya, share link-nya dulu. Sebentar ya. Nah, ini link kelasnya. Teman-teman boleh daftar di situ. Cukup dengan harga 35.000 ya untuk malam hari ini. Jadi teman-teman nanti bisa dapetin benefit yang tadi tuh yang sudah aku sebutin ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain kah tentang kelasnya? Atau ada yang mau ditanyain, boleh di kolom chat. Untuk yang join di grup community nanti aku share juga ya infonya. Jadi lumayan banget harga 35.000, teman-teman bisa diskusi bareng Kak Shana sama Kak Andre, ngelanjutin dari yang udah ada atau mungkin bisa bikin case baru nih nanti. Jadi diajarin Power BI gitu. Oke, thank you teman-teman semua yang udah hadir ya di webinar malam hari ini. Bener-bener antusiasnya rame banget. Semoga ilmu-ilmu yang udah tadi Kak Shana dan Kak Andre bagi bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau ngobrol lebih lanjut dengan Kak Shana dan Kak Andre bahas Power BI, boleh di kelas yang tadi udah aku kirim linknya di kolom chat. Boleh daftar aja. Lumayan guys, mumpung masih ada promo ya. Kapan lagi? Nah, mungkin dari Kak Shana nih dan Kak Andre, sebelum penutupan, dan guys masih stay aja ya, masih banyak nih. Mungkin dari Kak Shana dan Kak Andre boleh, mungkin closing statement aja buat teman-teman yang antusiasnya cukup tinggi nih sama data analis, sama Power BI, kira-kira harus bagaimana Kak? Atau ada saran sedikit gitu ya?
kata-kata kunci boleh silakan sebelum akhir-akhir. Oke, mungkin dari aku dulu ya, Mas Andre. Mungkin dari aku buat teman-teman nih yang pengen terjun ke dunia data analis dan belajar, aku infoin kayak tadi, maksudnya udah yang tadi kayak tadi aku infoin, coba untuk belajar di satu tools dulu, tekunin satu tools supaya nantinya kalian bisa terjun ke tools-tools yang lain. Terus juga info dari aku harus rajin-rajin searching, rajin-rajin banyak baca-baca karena namanya dunia data itu nggak pernah habis ya akan ilmu gitu. Jadi harus explore dan explore kan itu sih dari aku. Mungkin dari Mas Andre ada yang mau ditanyain Mas? Mungkin kalau dari aku buat kalau yang buat teman-teman yang lagi belajar, jangan mager buat baca dokumentasi. Itu satu. Terus apa ya, kalau di luar itu ya apa ya, belajar terus lah gitu, karena walaupun misalnya kayak udah kerja sebagai data analis pun ya selalu dituntut buat belajar terus gitu, karena ya apa namanya, perkembangannya cepat banget ya gitu ya, karena kalau nyantai dikit ya udah ketinggalan gitu sih mungkin kalau dari aku sih. Nah, gitu guys. Jadi coba belajar dulu, bisa pahamin satu tools dulu, tekunin. Kalau udah bisa kalian seenggaknya geraknya bisa mudah nih. Udah ada satu tools yang bisa kalian gunain gitu. Dan kalau yang kita tahu ya juga teknologi kan perkembangannya cepat banget gitu ya. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya buat teman-teman coba ikut belajar. Bisa dibantu oleh course-course yang tersedia atau misalnya melalui mentor atau trainer yang menurut teman-teman itu bisa ngembangin skill teman-teman. Salah satunya tadi tuh kayak kelas yang udah aku jelasin, teman-teman bisa coba ikut di sana biar ketemu lagi sama Kak Andre dan Kak Shana. Oke, untuk teman-teman linknya udah aku kirim di kolom chat, bisa daftar di situ dan jangan lupa juga isi form absen ya gitu. Loker dong Kak Shana. Nah, ini kalau teman-teman join kelas nanti, teman-teman bisa tahu loker apa aja. Dan kalau misalnya oke, ya mungkin kita bisa minta bantuan Kak Shana kali ya. Tapi join kelasnya dulu guys, gitu. Oke teman-teman, ini udah melewati waktu. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Shana dan Kak Andre yang udah bersedia menjadi pembicara di webinar Solred malam hari ini. Semoga ilmunya nanti bermanfaat dan sampai bertemu di kelas selanjutnya ya. Nanti posternya aku share. Terima kasih. Selamat istirahat juga buat Kak Shana, Kak Andre, dan teman-teman semua. Selamat malam. Malam, makasih semuanya, makasih Azra, Sama-sama. makasih Sana.